Selamat pagi teman-teman, kita melanjutkan video dengan topik komponen diagnosis keperawatan. Bicara komponen artinya kita akan mengetahui terkait dengan apa sih unsur-unsur penyusun dari sebuah diagnosis keperawatan. Di video sebelumnya kita sudah mulai mengenal tentang tipe diagnosis keperawatan. Ada tentang berfokus pada masalah pasien atau diagnosis aktual, ada diagnosis resiko, ada diagnosis health promotion atau wellness, dan ada diagnosis sindrom. Yang mana keempat tipe diagnosis keperawatan tersebut nanti akan mengandung unsur penyusun atau komponen yang berbeda-beda. Oke, itu pengantarnya. Kemudian topik pembelajaran kita pada hari ini bertujuan untuk memahami terkait dengan komponen diagnosis keperawatan. Berbicara tentang komponen diagnosis keperawatan, teman-teman, ada beberapa. Yang pertama ada label diagnosis, ada etiologi, ada batasan karakteristik, dan faktor risiko. Oke, kita bahas satu-satu. Label diagnosis biasanya terdapat problem dan qualifier. Problem atau masalah biasanya menggunakan beberapa kata tidak bisa menyimpulkan. Artinya, dia hanya mengatakan misalkan bersihan jalan nafas. Oke, tidak bisa menyimpulkan bersihan jalan nafas apa. Makanya nanti ada tambahannya atau qualifiernya. Misalkan ada kata-kata ketidakefektifan. Nah, ketika label diagnosis ini digabungkan antara problem dan qualifier, akan terbentuk label diagnosis adalah ketidakefektifan yang notabene adalah qualifier, bersihan jalan nafas adalah problemnya. Itu salah satu contoh dari diagnosis tipe aktual atau berfokus pada masalah. Nah, kita lanjut pada komponen etiologi atau penyebab, ya, di mana komponen etiologi terdapat pada tipe diagnosis keperawatan berfokus pada masalah atau diagnosis aktual. Di mana etiologi ini merupakan suatu penyebab sehingga nanti penyebutannya adalah berhubungan dengan. Artinya masalah ini terjadi dikarenakan etiologi atau penyebabnya. Berhubungan dengan apa? Misal tadi, ketidakefektifan bersihan jalan napas berhubungan dengan penumpukan sekret di jalan napas. Itu contohnya. Sedangkan komponen yang ketiga adalah batasan karakteristik, sign and symptom atau tanda dan gejala. Ini biasanya didapat dari hasil asesmen keperawatan, baik itu menggunakan metode wawancara, observasi, pemeriksaan fisik, atau studi dokumentasi. Ya. Kalau di video sebelumnya kita mengenal tentang data subjektif dan data objektif. Nah, inilah letaknya. Batasan karakteristik itu adalah tanda gejala yang bisa kita dapatkan berbentuk data objektif atau data subjektif. Sehingga jika berbicara tentang tipe diagnosis berfokus pada masalah atau aktual, harus lengkap komponennya, yaitu ada label diagnosisnya yang terdiri dari problem dan mungkin juga qualifier, ada etiologinya, dan ada batasan karakteristiknya. Oke. Jika teman-teman nanti berbicara tentang diagnosis resiko, maka label diagnosis ada. Namun, bukan etiologi dan batasan karakteristik yang harus ada, tapi faktor resiko. Di mana di video sebelumnya saya bilang bahwa diagnosis keperawatan resiko, tipe resiko adalah diagnosis keperawatan yang belum terjadi tapi mempunyai kerentanan terjadi atau potensial terjadi jika data-data yang condong ke sana tidak diantisipasi atau tidak dicegah sedini mungkin. Sehingga di sini
disebutkan, yaitu faktor resiko. Artinya kondisi rentan terhadap suatu kondisi yang menyebabkan pasien mengalami masalah keperawatan jika tidak diantisipasi. Sehingga jika dikomparkan dengan tipe diagnosis keperawatan yaitu resiko, harus mempunyai komponen, yaitu ada label diagnosisnya dan ada faktor risikonya. Oke. Jika berbicara tentang diagnosis health promotion atau wellness, maka tidak akan ada etiologi atau penyebab, karena kita tahu sendiri berbicara tentang tipe diagnosis keperawatan wellness itu dia tidak sakit atau tidak mempunyai masalah keperawatan ya teman-teman. Namun diagnosis tipe wellness atau health promotion ini dia menunjukkan motivasi keinginan untuk jauh lebih baik dari kondisi saat ini, sehingga yang ada hanyalah label diagnosis dan batasan karakteristik. Batasan karakteristik ini bukan DODS yang mengarah ke suatu masalah keperawatan, tapi lebih kepada mengarah ke suatu motivasi yang tinggi, keinginan yang tinggi untuk jauh lebih baik dari kondisi saat ini, sehingga hanya ada dua komponen, yaitu label diagnosis dan batasan karakteristik. Mungkin saya bisa contohkan adalah kesiapan meningkatkan pengetahuan. Oke. Label diagnosis itu pengetahuan. Tapi ketika berbicara pengetahuan saja tidak bisa menyimpulkan. Makanya perlu qualifier. Maka ada tambahan, yaitu kesiapan meningkatkan. Nah, jadi kesiapan meningkatkan pengetahuan adalah label diagnosis yang dibagi menjadi problem dan qualifier. Problemnya adalah pengetahuan, qualifiernya adalah kesiapan meningkatkan. Oke, tidak ada etiologi karena ini tipe diagnosis wellness atau health promotion. Hanya ada batasan karakteristik. Bisa contohnya misalkan pasien kita secara subjektif menunjukkan secara objektif menunjukkan antusias dalam hal pembelajaran yang kita berikan, atau secara subjektif dia mengatakan bahwa saya tertarik untuk mempelajari materi tentang kondisi saya ini sehingga saya lebih siap ke depannya. Nah, itu tipe-tipe diagnosis wellness atau health promotion. Nah, yang keempat adalah tipe diagnosis sindrom, harus mengandung unsur label diagnosis, ada etiologi, dan ada batasan karakteristik. Yang mana khasnya di diagnosis sindrom adalah batasan karakteristiknya 2 atau lebih merupakan suatu masalah keperawatan atau diagnosis keperawatan sendiri. Nah, itu menariknya tentang tipe diagnosis sindrom. Jadi hampir mirip dengan diagnosis tipe berfokus pasien, berfokus masalah pasien, namun lebih kompleks. Kenapa saya bilang tipe diagnosis sindrom ini lebih kompleks? Karena dia mungkin saja menggabungkan beberapa diagnosis keperawatan menjadi batasan karakteristiknya untuk terangkatlah sebuah diagnosis sindrom. Mungkin pada video berikutnya akan kita perlihatkan contoh-contoh dari diagnosis sindrom. Sekian dulu teman-teman materi terkait dengan komponen yang harus ada di diagnosis keperawatan dan kita comparekan tadi dengan tipe-tipe diagnosis keperawatan. Semoga video ini bermanfaat untuk semua. Kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih.